Terima kasih Anda masih bersama Azul Corner. Kita masih bersama Pak Kardaya, Ketua Komisi 7 DPR RI. Anda mau mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM dan Pertamina salah menembak sasaran? Tidak. Belum pada kesimpulan bahwa itu benar atau tidak. Iya, belum pada kesimpulan. Belum karena kesimpulannya sebagaimana saya sering mengatakan bahwa jangan dulu diberi tepuk tangan. Tepuk tangannya nanti kalau sudah ada hasil. Ibarat orang itu dibawa ke rumah sakit, ke dokter, dikasih obat, kata dokter obatnya bagus, tunggu dulu kita sebagian itu sembuh nggak? Kalau sembuh, dokter itu bagus. Tetapi kalau tidak sembuh, jangan-jangan itu salah obat. Jangan-jangan saya salah pergi ke dokternya. Itu yang saya sampaikan. Pak, di masa Petral itu diskon pembelian minyak kami catat berkisar antara 15 sampai 30 sen dolar per barel. Tapi di era Petral dibubarkan, pemerintah mengklaim bisa mendapatkan sampai 1,3 US dollar per barel. Itu selisih itu selama ini kemana saja, Pak? Wah, saya terus terang saya tidak pernah terjun ke dalam itunya secara ini, dan saya nggak tahu itu selisihnya kemana itu, saya nggak tahu. Tapi kalau memang kata Pertamina yang disampaikan itu sih bagus-bagus saja, itu diskon itu. Tetapi yang namanya diskon itu berfluktuasi menurut pengamatan saya yang dulu-dulu tuh berfluktuasi. Jangan-jangan begitu ini sekarang langsung jadi diskon jadi turun ya. Lebih bagus gitulah. Jadi yang tadinya hilangnya tuh segini besar, hilangnya hanya kecil. Oke, bagus itu. Tapi jangan sampai lama-lama ini menggelembung lagi, sama lagi, balik lagi. Itu faktor apa sih Pak? Bapak kan pernah di Pertamina juga. Ya. Faktor apa yang menyebabkan diskon itu bisa naik dan turun? Apa yang mempengaruhinya? Saya waktu di Pertaminanya itu saya di upstream, ngebor, ngitung cadangan, segala macam. Di hulu ya? Hulu. Tetapi ya ini berdasarkan yang pengetahuan saya. Itu harga minyak itu memang selalu orang itu menawarkan diskon. Diskonnya itu tergantung daripada bagaimana pasar itu. Kalau pasar itu katakanlah sedang jelek, artinya pembeli itu lagi malas, itu ya diskonnya si pembeli itu menawarkan diskon yang tidak bagus. Tetapi kalau pembeli lagi semangat, yang menganukan yang diskon yang besar. Demikian juga kalau katakanlah kita atau Pertamina itu lagi membeli, jadi berhubungan dengan penjual. Kalau penjual itu lagi seret menjual kemana-mana, maka dia pasti tawarkan harga yang diskonnya besar. Tetapi kalau katakanlah lagi permintaan lagi banyak, pasti dia kasih diskon yang kecil atau mungkin juga tidak dikasih diskon. Jadi kalau saya sih tidak bisa melihat ini diskonnya lagi mengecil, membesar. Itu tergantung kondisi market lagi kayak bagaimana. Kalau kondisi pasar seperti sekarang ini apa? Kenapa Pertamina sekarang mendapatkan diskon yang sangat besar? Ya, saya nggak tahu. Saya daripada saya masuk menyampaikan pandangan, tapi saya tidak pernah mendalami di situ. Itu saya nantinya sesuatu. Apakah rantai penjualan dan rantai pembelian Pertamina dengan pihak ketiga itu juga mempengaruhi besarnya diskon, Pak? Ya bisa aja. Jadi kalau makin banyak rantainya, itu kan makin panjang keuntungan yang diberikan, berarti kan yang terpotong itu makin besar. Tetapi kan membandingkan misalkan zaman dulu waktu zaman Petrol diskonnya sekian, ini sekian gitu ya. Waktu dulu tuh bulan apa? Bagaimana kondisi pasarnya? Sekarang bagaimana kondisi pasarnya? Jadi saya tidak bisa mengatakan bagus atau tidak. Bagi saya, bagi rakyat, bagi publik, itu rakyat itu sederhana sih. Tidak memikirkan bagaimana diskonnya, bagaimana. Kalau bisa membuktikan bahwa dengan adanya Petral dibubarkan, lalu harga BBM-nya menjadi lebih murah dan lebih stabil, lebih ini, itu rakyat bagus. Tapi kalau dengan dibubarkan, bagus, tapi harga BBM-nya udah kacau balau, itu. Dan setiap saat itu ganti lagi, setiap saat berubah lagi, yang bagi rakyat itu merasa tidak nyaman, itu bagi rakyat nggak ada manfaatnya. Sekali lagi dalam BBM ini, karena BBM menguasai hajat hidup orang banyak, maka tugas pemerintah bagaimana ini membuat agar BBM itu adalah affordable, bisa dibeli,
oleh rakyat dengan cukup dengan ini, dan rakyat mendapatkan yang paling baik. Artinya yang paling baik itu harga yang paling murah dan tersedia dan gampang. Anda tampaknya mengabaikan faktor pemburu rente dalam analisa ini. Enggak mengabaikan. Pemburu rente tetap. Tetapi di semua bisnis pasti ada pemburu rente. Orang berbisnis itu pasti mencari rente. Mencari rente. Tetapi yang penting bahwa rente itu harus, pemburu rente itu harus melakukan secara kaidahnya benar, baik, dan tidak katakanlah terjadi apa ya, hengki-pengki terjadi itu. Jadi tapi kalau rente sih Itu semua nggak apa-apa? Atau itu tidak boleh? Kalau itu nggak boleh, misalkan katakanlah main mata Ya. dalam itu nggak boleh. Tetapi semua bisnis itu pasti mencari keuntungan yang wajar, Ya. besarnya wajar, dan diperolehnya dengan cara yang baik, itu ya nggak apa-apa. Tetapi yang nggak bisa itu kalau diperolehnya dengan cara yang tidak benar, tidak baik, sehingga besarnya rente yang di ini itu besar itu. Tapi kalau pemburu rente, Pertamina sendiri pemburu rente, undang-undang PT mengatakan bahwa BUMN atau PT Persero itu tugasnya adalah mencari keuntungan. Itu kan tugas mencari keuntungan itu memburu rente. Iya. Tapi yang penting lakukanlah dengan baik dan benar. Nah, yang baik dan yang benar itu terjadi tidak selama ini di bawah Petrol? Saya terus terang, saya belum pernah ikut untuk mengevaluasi, mendalami atau menyelidiki, jadi saya tidak bisa. Di Komisi 7 bukannya tugasnya adalah Tidak. mengawasi dan memantau juga? Komisi 7 tugasnya adalah mengawasi dan memantau pemerintah, tidak ke situ. Dan begini, bagi saya, Petra itu anak perusahaan Pertamina. Anak perusahaan Pertamina itu banyak sekali. Dan kalau anak perusahaan Pertamina itu dibubarkan ya dengan satu keputusan dari dari direktur utamanya bubar ya bubar dengan komisarisnya itu. Itu udah sering pembubaran dan pembentukan. Nah, kalau sekarang ini kalau menurut saya Kelihatan diheboh-hebohkan. dibesar-besarkan, hasilnya belum kelihatan. Jadi pembubaran itu saya dengar pembubaran lapor ke presiden, anak perusahaan, kasihan presidennya loh. Presiden itu tidak mendapat kewajiban, tugas dan fungsinya tidak ngurusi anak perusahaan Itu kan gitu. dalam pikiran kita kalau perusahaannya normal, Pak. Tapi Iya. ini kita bicara tentang sebuah anak perusahaan Iya. yang sebetulnya kata Bapak kecil Iya. tadi. Tapi di belakangnya itu kita sudah mendengar lah cerita-cerita tentang mafia, Iya. migas, Iya. ada orang ini, Iya. ada orang itu, kaitan dengan partai ini dan partai itu. Iya. Sehingga kita sudah dengar cerita bahwa betapa sulitnya rencana untuk membubarkan Petra itu jauh di masa pemerintahan SBY dulu. Kalau menurut saya kekuasaan atau otorisasi untuk membubarkan suatu anak perusahaan itu 100% di tangan direktur utama. Iya, sama komisaris. Sudah. Kalau dinaik-naikkan menjadi nggak benar. Nggak benar. Jadi katakanlah kita ini mau mengajukan surat nikah. Itu cukup ke KUA kan. Kalau kita bawa ke kantor agama provinsi kan itu dipermasalahkan. Itu kantor KUA-nya malah yang dianggap nggak benar. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali saat lagi.